Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, pada subuh kini kita masih berkesempatan untuk bisa hadir ke surau kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini kita masih istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita nanti bersama beliau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Pada pagi kini kita lanjutkan ulang-ulang kajian tafsir Jalalain. Masih surah Al-Baqarah, kinilah masuk ayat 190 ape. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurmatu qisasun. Kata Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, bulan haram atau bulan yang diharamkan itu dibalasi juga dengan bulan haram. Artinya kan ayat sebelumnya bercerita tentang larangan berperang di bulan haram, larangan berperang di Masjidil Haram. Tapi kalau seandainya ada yang memulai diparangi awak di bulan haram itu, diparangi di tanah haram, diparangi dalam keadaan ihram, lihat awak membalik pulau. Jadi kalau awak disarang ada orang, meskipun waktu itu dan disarang adalah di bulan haram, tapi dimulai dari mereka, maka boleh lo awak memerangi mereka. Dan yang jawab dah jangkang ada kalau lari parangnya awak tuan dia, tu awak yang kalah. Tapi tak dewa memulai dah. Kalau seandainya diparangi di bulan haram, maka dibalas pula di bulan yang haram itu tadi. Meskipun awak dilarang wala tuqatiluhum 'indal masjidil haram, kata Allah sebelumnya. Jangan diparangi mereka di Masjidil Haram, jangan diparangi mereka di tanah haram, jangan diparangi mereka di sadang ihram. Tetapi kalau mereka memulai awak diparanginya, wak balik.
Tafsirnya di situ adalah sebagaimana mereka memerangimu pada bulan haram tersebut, maka perangilah mereka semisalnya. Iku undang-undang orang tua waktu istilahnya musuh pantang dicari, kok tiba pantang dilarang. Kalau tak itu berarti itu bahwasanya soal hal perang membarang, membunuh itu tak dari awak datang aja. Kalau dimulai, itu baru kita balik. Kalau labah apa Indonesia? Lebah ada. Labah tu kalau seandainya diusik, pantangnya dia tidak balik. Tapi kalau dia tidak wagan dua, dah bawa angin lewatnya awak tidak ke sarang itu, tidak dulu awak kan digaduhin. Tapi kalau seandainya ada yang mengusik, ditunja sarang aja, bagoyang sarang tadi. Tidak boleh kampanye udah kau lari, tidak boleh nyokaja tadi. Tidak tahu ada yang surang badu, tidak tahu badu dikaja di pasar semuanya. Jadi undang-undang orang wako utang babayi utang batarimu. Nah terkait dengan disiko disebutkan pula, jadi maksudnya iko ketika ada yang memulai diparangi umat muslim, maka awak harus parang pula dibalik dan yang ada. Iko adalah ayat iko menolak bagi orang muslim yang membesarkan bulan haram tersebut. Wah, nak boleh awak balik dah. Kau kini kan di bulan haram kau. Dah balik tu bunuh lah awak. Kau ayat kau tadi membantah bagi yang menghormati bulan haram tersebut sementara mereka sedang diperang atau diserang. Kalau awak diserang, yo menghormati bulan haram, yo. Tapi kalau ada yang menyerang awak di bulan haram, maka harus awak balik dulu. Nah, jadi tak boleh, walaupun pada dasarnya hukum dasarnya adalah umat muslim itu memuliakan, mengagungkan atau membesarkan bulan haram itu tadi. Wal hurumatu qisas, dan penghormatan. Kau jamak dari hormat, artinya sesuatu yang wajib untuk dihormati. Apa itu? Yaitu qisas. Dalam konteks takatu tentu dibalik lo sesuai dengan ananya karatuan. Jadi kalau disarang ada. Kalau seandainya nyola melanggar janji, maka disiko berlaku oleh hukum qisas. Dibalik lo mereka Nyola memulai tentu kita balik. Nyola dulu orang Nyola memulai, Nyola mengakhiri, kan itu lo lagu ya. Nyola memulai, Nyola mengakhiri. Sudah dimulai, itu stop lah. Dasarnya cup-cup. Itu udah kelamaan Nyola itu. فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Siapa yang melakukan pelanggaran atau berbuat sesuatu di luar batas, ada orang yang melanggar atau melewati batas, labasa salahannya, awan yang dia cekek dia, parah, melampaui batas. Contohnya yang melanggar tu, contoh yang melewati batas tu, diparangi umat muslim di bulan haram, sadaq ihram di tanah ihram, di tanah haram. Kan tiga tadi tu. Kan dilarang jangan berperang di tanah haram, jangan berperang sadaq ihram, jangan berperang di bulan haram. Tapi kalau seandainya ada umat muslim diserang, ada orang yang melewati batas, melanggar janji, kau masih ada kaitan ayatnya dengan ayat-ayat sebelumnya tentang asbabun nuzulnya Nabi dilarang datang ke bait pada tahun Hudaybiyah,
lah ada beberapa konsensus atau kompromi terhadap orang kafir. Tetapi ada yang melanggar batas, ada melanggar kesepakatan. Dua-duanya ada mungkin kan? Bajanji banyak mungkin. Dia langgar kesepakatan, dia lewati dari kewajaran kesepakatan itu. Disarangnya di bulan Arab, disarangnya Pak Muslim sedang ihram atau di tanah haram. Fa'tadu alaih bimithli ma'tada alaikum. Maka wak balik dulu. Takak bayang karena dibalik dulu. Iko dalam konteks itu tadi, umat Muslim telah memuliakan tanah haram, memuliakan bulan haram, tetapi disarang dari mereka, melanggar kesepakatan, berarti dia telah melewati batas. Kalau tak itu balik. Kau balik kau tak harus dipahami secara baik. Ya mereka membalik tak seimbang dengan lain. Pokoknya kisah di gigi aja di kuciak tu gigi lo kuciak tu. Itu nak tak tu balik itu ni. Nak tak tu hukum kisah saja. Artinya adalah harus seimbang bentuk dari balasan mereka, termasuk dalam bentuk rupanya. Adikolah yang mengingat kawan memang tak bisa awak semena-mena bahwa awak akan diberlakukan sama nanti. Kalau seandainya awak menyakiti orang, cuba rasuah dia awak. Bah kira-kira awak berada dalam posisi itu. Takkan tu. Kalau awak membunuh orang, berarti awak sendiri yang menginginkan diri awak akan dibunuh. Karena bahwa awak yang membunuh orang, berarti awak yang berkeinginan diri yang terbunuh kamu akan dibalasi orang. Lamati orang itu ahli waris, sudah tahu. Ada hukum qisas. Jadi di dalam hidup bermasyarakat, hidup sosial, membawa tidak bisa semena-mena, tidak bisa nak kalamati awak seorangnya dah. Kau kacak langan lah balangan, kacak bati lah bati, de awak lah berkuasa, tu semena-mena tidak bisa. Kalau awak membunuh orang, cuba dibayangkan dulu. Kira-kira orang tentu akan membalik. Supaya diri awak terselamatkan, jangan awak membunuh orang. Kalau awak nak ingin awak disakiti, maka janganlah awak menyakiti. Tak ingin awak kemudian diganggu oleh orang lain, maka janganlah awak mengganggu. Itu makna dari bahwa diri awak kau tak bisa sakana hati awak. Karena di dalam diri awak itu sendiri ada rasa sayang, ada rasa syukur, ada rasa benci dan segala macam. Cuba dibayangkan ba'ala tiba di awak. Maka adalah nama empati. Dirangku halau ke diri awak. Kau tubuh halau terjadi ke diri awak ba'a. Di situ itulah kata zaman raso ju pareso itu tadi. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Nah, jadi kalau ada yang melanggar, ada yang melewati batas, maka tidak ada cerita lain, harus dilakukan pembalasan. Jadi dinamakan dengan keseimbangan atau kesesuaian itu yang terkait dengan adanya tindakan yang melampaui batas, dicaliak umpul, dicaliak bantu, bantu kasusnya akan disesuaikan. Wattaqullah, dan kamu harus bertakwa kepada Allah. Apa maksud konteks takwa di situ? Bertakwa kepada Allah di situ adalah memohonkan pertolongan kepada Allah dan meninggalkan tindakan yang melanggar atau melakukan menghindari tindakan yang melewati batas. Tidak boleh lah. Jadi kalau ada orang yang zalim itu harus ditinggalkan.
Jadi takwa awak kepada Allah Ta'ala dalam artian takwi awak ke Allah, bahwa kalau awak takwi kepada Allah, berhati-hati awak ke diri awak. Kalau seandainya awak disakiti, biasa dan disakiti ko, doa sudah dikabulkan oleh Allah. Allah akan berikan pertolongan. Tidak boleh awak zalim ke orang. Yo kadang-kadang kan ada cerita orang, ada orang yang sukses, ada orang yang berhasil, banyaknya orang yang panik mencari, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak elok, dizalimi. Kalau orang yang terzalimi, kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ditolong oleh Allah Ta'ala, diberikan kemudahan. Nah, kalau begitu tidak usah awak menyakiti orang lain, tidak usah awak menzalim orang lain. Tinggalkan tindakan yang melampaui batas. Tinggalkan tindakan yang melanggar undang-undang. Berarti hati-hati awak. Awak itu di dunia kau dibagi beberapa perkara. Awak diatur oleh hukum Allah. Hukum Allah ada suruh, ada tangga. Dalam hukum Allah kau, siapa berbayi akan dibalik saruku. Siapa berbuat salah akan dibalik neraka. Kemudian awak takwi pula awak, hati-hatilah awak dengan ada hukuman undang-undang pemerintah. Ada dia dari pemerintah, ada kuliah, nama tidak kuliah. Kalau nama kuliah, berarti awak bebas pengajuan. Kalau tidak kuliah, buat langgar ada dilarang oleh pemerintah, maka awak dihukumi. Awak kok penjara lah, kok kanedado lah. Jadi awak kok diikat dengan aturan. Takatulah awak masyarakat tinggal dalam bakapuang bakorong bakapuang adu aturan ADN. Adalah aturan ADN nama di kanabulo anan katona nampe raso jupareso di kanakadalo anan candu menurut ADN awak. Aku banyak tu adalah sanksi satu hukum tu ada sanksi adalah sanksi ADN. Ada dipancian ke masyarakat atau apa, itu nama sanksi sosial atau sanksi adat. Makanya aturan-aturan itu tadi aturan dari Allah, aturan pemerintah, aturan dari masyarakat dalam bentuk aturan adat itu mengatur manusia supaya manusia menjadi lebih baik. Tidak boleh semena-mena. Kasadanya diatur supaya masyarakat teratur. Nah, lalu kemudian innallaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu beserta orang yang bertakwa. Jadi disuruh wa Allah Ta'ala bertakwalah wa kepada Allah, atau bertakwa di dalam pertolongan Allah, dan bertakwa wa meninggalkan tindakan yang melanggar batas. Karena Allah Ta'ala kau bersama orang yang bertakwa. Kalau lain bertakwa Allah akan bersama wa. Contoh Allah akan berikan bantuan, Allah akan berikan pertolongan. Jadi kalau seandainya awak disarang dia orang, awak disakiti dia orang, apalagi itu waktunya adalah waktu dan tempatnya adalah sampai yang semula sakral. Kalau lah dimulai dia orang dah memulai, tentu awak berpikir kalau seandainya di padian masalah tiang ada begitu. Ikut dalam bentuk parang, kau makasihnya dalam bentuk parang. Dalam konteks itu yakin awak bahwa Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Jadi dakwah dan mulai dakwah namanya nyarang. Tapi kalau dimulai orang, silakan awak balik di bulan tersebut. Karena Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya takwi dia lah awak Allah Ta'ala. Takwi karena Tuhan ada di surga, antian ada di tangga.
Kalau lah mengarjuna disuruh, wantiana ditaga, yakinlah Allah bersama awak. Karena ada kata Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Allah akan berikan bantuan, Allah akan berikan pertolongan. Itu ayat 109b. Ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Aku tadi tentang bulan haram dengan bulan haram. Penghormatan itu adalah dengan cara qisas. Kini ayat 195 Allah Ta'ala memerintahkan kufil amar lo beliau ada perintah Allah wa anfiqu fi sabilillah. Infakkanlah atau berlanjakanlah hartamu di jalan Allah untuk mentaati Allah dalam bentuk bersungguh-sungguh atau berjihad dan selainnya. Jadi adalah perintah Allah Ta'ala, kok punya harta awak, infakkanlah harta itu di jalan Allah, dibalanjot piti awak itu di jalan Allah dengan cara berjihad awak bersungguh-sungguh awak untuk taat kepada Allah. Jadi piti awak dan bisa kemudian awak balanjokan akan menjadi milik awak sesuatu yang awak infakkan atau yang awak balanjoan atau yang awak payan atau yang awak kaluan itu yang di jalan Allah. Berapa banyak contoh itu. Kalau yang namanya zakat, zakat itu adalah kewajiban awak. Itu memang wajib keluar kalau lah sampai disampai, lah sampai oleh. Tapi kalau yang namanya sedekah itu kan lah menjadi pun nilai lebih, nilai beda, nilai tambah. Ada awak punya harta, kalau beda tahu sedekahkan. Peruntukannya lebih bebas. Kalau untuk zakat peruntukannya terbatas, harus masuk di dalam kategori asnaf 8. Tapi kalau seandainya awak bersedekah, silahkan mau bersedekah kasihan, mau ke anak yatim, ke orang tua, silahkan ke masjid. Lalu kemudian ada wakaf. Nah, kini lagi sedang digencar-gencarkannya wakaf. Kalau wakaf kan untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan orang banyak. Ada tanah awak dan kawan wakafkan bisa produktif. Misalnya tanah wakaf tuh dibuat sampai unit bisnis, sampai unit usaha, kemudian bisa di situ dikembangkan usaha dan hasilnya untuk kegiatan-kegiatan umat. Nah, jadi di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada awak untuk berinfak atau membelanjakan harta awak di dalam awak berjuang di jalan Allah untuk mentaati Allah. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan tanganmu dengan tanganmu, artinya menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Pertama ada perintah dari Allah Ta'ala infakkan atau sumbangkan atau belanjakan harta awak di jalan Allah. Lalu kemudian jangan sampai awak mencelakakan diri awak atau menjatuhkan diri awak atau menjerumuskan diri awak dalam kebinasaan. Contoh itu membinasakan diri awak atau menghancurkan diri awak, cengke dari berinfak. Tahan-tahannya infak itulah semua awak mencelakai diri awak sendiri. Lepas tu awak mengaluannya, dawa kaluan, awak tahan-tahannya. Dengan menahan dari bernafkah di dalam berjihad atau meninggalkannya. Tentu masih ada kaitannya dengan parang. Karena
Karena meninggalkan berinfak di dalam berjihad atau menahannya tidak jadi bebas dong. Kalau latakatuba berarti itu akan menguatkan semangat musuh atasmu. Kalau seandainya aku kurang memarang ya waktu dibalik parangnya. Nah orang muslim kau tadi nama parangwa disuruh ada yang berinfak di jalan Allah di dalam jihad itu tadi. Kau ada dan ceknya dan aku hanya berinfak untuk berjihad itu tadi, dia tahan berarti musuh akan semakin kuat. Itu maksudnya. Jadi masih ada kaitan ayat 195 dengan ayat sebelumnya. Karena apa? Kalau nak namuh dan ikut berinfak, nak namuh memodali, nak namuh memberikan sumbangan untuk kelengkapan di dalam berjihad, berarti akan menguatkan musuh. Kuat musuhnya, semangatnya. Muslim tu nak ada jalahnya dia. Nak ada alih pakai dia. Malah mahankah semangat orang muslim menguatkan bagi lawan. Jadi orang dicukui itu kasar dulu. Kau sama jawab orang ini menyebarkan agamanya sendiri, ada yang mensupportnya, ada yang membantunya, ada yang memodalinya. Ikut dan berjihad di jalan Allah, cahayanya di palapih takatunya. Nah, kalau takatuba dan orang yang berjihad fisabilillah kau menjadi lambat, menjadi tidak bersemangat, menumbuhkan semangat bagi lawan. Lawan kita bersemangat. Nak ada tu dong. Dia nak ada modalnya, nak ada dapat fasilitas. Maka di situ jangan kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Kalau tak kata tu hancur aja dia lah. Tu binasa awak jadi lah. Tu kalah jadi lah. Itu maksudnya. Jadi memang hidupku ada kelompok-kelompokan. Ada yang dermawan dengan hartonya, dimodali, dibantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu bisa dikembangkan penjelasannya. Siapa orang yang berjihad di jalan Allah? Tentu bagi orang yang mensyiarkan, menegakkan agama Allah. Para lulu disupport, para lulu dibantu, diinfakkan. Kalau tidak hancur nanti lah. Siapa kamu lah. Kalau dalam konteks akhlak kalau seandainya ada dan kayu menginfakkan hartanya, kemudian ada orang yang berjuang untuk mengajar anak, membantu anak-anak, supaya anak-anak waktu menjadi pintar, menjadi cerdas, diajar mengaji. Kalau seandainya ditinggalkan, diabaikan, dipadian saja, hancur ke dalam kebinasaan. Siapa kamu wilai, siapa kamu bikialai. Nak ada orang yang demikian, ada orang yang murid. Kenapa? Nak ada orang yang berinfak untuk itu. Jadi tapuk tanganlah musuh, hore-hore lah juga, galak-galak lah, menguatkan bagi mereka, melemahkan bagi Allah. Jadi ayatku pembahasannya mendalam. Jadi kalau kaji lebih dalam, kaitannya membinasakan kan jangan kamu menghancurkan dirimu dengan tanganmu dalam kebinasaan. Ternyata masa depan itu akan terlihat sejauh mana perhatian. Perhatian bisa dalam bentuk pikiran, bisa dalam bentuk uang, yang masuk kategori anfiku fi sabilillah. Nah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Jua berbuat baik itu dengan berinfak dan sejenisnya. Jadi gerakan berinfak untuk mensyiarkan, menegakkan agama Allah. Apa sih menegakkan itu? Mewariskan ilmu, mengajarkan kepada anak-anak awak tentang ilmu dan Islam itu sendiri, itu adalah bahagian dari awak baik-baiknya. Jadi investasi masa depan. Kalau seandainya diperhatian, yo hancur masa depan. Sialai, takabah anak cucu awak nanti lain. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Siapa berbuat baik itu tadi? Orang yang berinfak itu tadi. Artinya adalah masa depan anak-anak akan terbantu, akan terarah karena didukung
oleh para dermawan yang mau mengeluarkan harta mereka. Nyoba bebayi juara tonyo berinfaknya, nyo disayang oleh Allah Ta'ala dan kemudian diberi pahala oleh Allah. Lalu kemudian tindakannya yang perhatian itu akan memberikan masa depan yang baik kepada anak-anak. Dak suram masa depan, dak binaso anak-anak, dak cilaku anak-anak. Dek karena adanya perhatian. Jadi dalam konteks kini kolai, kalau orang Banjarang aja, kalau dulu kan Banjarang aja bisik. Kalau orang Banjarang aja cara ekonomi berarti awak harus membalik dulu mau usaha awak. Contohnya banyak serangan bantuan ekonomi untuk mempengaruhi. Awak harus bantu dulu umat muslim itu. Kalau disarang dengan pendidikan, dengan cara-cara pendidikan mereka, awak harus meningkatkan dulu kualitas pendidikan. Untuk mendukung kualitas pendidikan, untuk mendukung penguatan ekonomi, maka para dermawan untuk menyumbang atau berkontribusi supaya terjadi penguatan terhadap masa depan. Kalau tidak terbayang bahwa nanti anak kata jadi kalau semuanya tidak perhatian dari aspek pendidikan, dari aspek ekonomi, dari aspek kesehatan. Jadi perang kini kalau bawa tidak perang fisiknya dulu. Kini banyak perang pemikiran melalui pendidikan, perang melalui ekonomi, perang melalui kesehatan. Maka para lulah tingkatkan dulu kualitas dari pendidikan, kualitas dari kesehatan, menumbuhkan semangat berusaha bakarajo di kalangan kita umat muslim. Yo kalau di kambang lebih gadang bisa. Akhirnya awak ambilnya satu pemahaman awak ayat di sikoko kaitannya adalah larangan menyerang atau berperang di bulan Haram. Tapi kalau ada yang memulainya, maka awak harus melakukan hal yang sama untuk mempertahankan agama atau kehormatan dari bulan tersebut. Kalau tidak tentu disarang tadi. Kalau salah saya kok clear. Caranya adalah yang lain ikut menyumbang supaya jangan terjadi kehancuran di masa yang akan datang. Itulah kira-kira kajian awak pada sebuah kini untuk menjadi renungan awak. Ayat itu konteksnya adalah masa lalu, tentu kini bahas cara berpikir awak dengan masa kini dan masa yang akan datang, sehingga kita bisa memahami bahwa jangan sampai kebinasaan itu terjadi. Kita hindari dengan kita berbuat baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.